Selamat pagi warga Yakung. Pada saat ini kita akan mendengar akan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, yang ucap syukur di pagi hari yang indah ini, kami boleh merasakan akan kasih Tuhan, sapaan Tuhan. Oleh karena kami boleh dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami boleh berbagi kasih, kami boleh berbagi cinta. Dan pada saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar bersama, apa yang kami renungkan bersama, boleh dapat menjadi landasan dalam perjalanan kehidupan kami di hari ini, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Tema kita pada saat ini saudara-saudara adalah belajar mendengar. Akan terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah datang ke rumah seseorang, lalu saudara mengetuk pintu, tetapi pintu tidak segera dibuka? Sang empunya rumah tidak segera datang. Pernah toh? Atau mungkin ada orang yang mengetuk pintu rumah saudara, tetapi saudara tidak mendengarnya, sehingga saudara tidak segera membukakan pintu untuknya. Kenapa saudara-saudara bisa demikian? Bisa jadi ketika kita datang ke rumah seseorang, kita mengetuk pintu dan tidak segera dibukakan oleh karena yang punya rumah, si tuan rumah itu sedang pergi, tidak ada di rumah. Atau yang kedua, si tuan rumah tidur. Oleh karena tidur yang begitu lelap, sangat nyenyak, sehingga ia tidak mendengar ketokan pintu. Saya pernah datang ke sebuah warung, saya ketok pintu. Ya, di sana ada bel, saya bunyikan bel, tapi yang punya warung tidak segera keluar. Ternyata saya melihat yang punya warung sedang tertidur dengan nyenyak. Atau bisa juga saudara-saudara, posisi si tuan rumah ada di belakang rumah, tidak dekat dengan pintu. Mungkin sedang berkegiatan di belakang rumah. Atau ya juga bisa saja sang tuan rumah tidak mendengar ketokan pintu oleh karena sang tuan rumah sedang sibuk dengan kegiatannya. Atau bisa saja mungkin dia dengar tapi pura-pura tidak dengar oleh karena yang datang itu adalah orang yang tidak diharapkan. Ya, misalnya ada orang yang mau menagih hutang misalnya. Ya, dengar ada suara, cuma pura-pura tidak dengar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Laodikia ini, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang kaya, yang mampu dari segi ekonomi. Tetapi menariknya adalah Kristus justru mengatakan mereka adalah orang yang miskin. Mereka buta, mereka telanjang. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dipandang baik di mata kita belum tentu baik di mata
Tuhan. Apa yang kita pandang mulia belum tentu mulia di hadapan Tuhan. Kristus melihat bahwa kehidupan jemaat di Laodikia itu, kehidupan spiritualitasnya itu kehidupan spiritualitas yang tidak jelas. Di sana dikatakan bahwa kehidupan spiritualitas mereka itu suam-suam kuku. Tidak jelas, panas enggak, dingin tidak. Mungkin sama dengan kehidupan jemaat atau kehidupan kita malah. Yang terkadang kehidupan spiritualitas kita spiritualitas yang tidak jelas. Ke gereja rajin, pelayanan rajin, tetapi acap kali kehidupan kita justru menyakiti sesama kita. Kita berdoa oke, tetapi kita menjadi orang yang penuh dengan ambisius. Kita justru melakukan segala cara untuk apa yang kita inginkan itu kita peroleh. Ke gereja tidak telat, tetapi korupsi juga tidak telat. Ia mencari cara bagaimana ia bisa mengambil hak yang bukan miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Kristus ingin mengajak jemaat Laodikia untuk bertobat. Oleh karena itu Kristus mengajak jemaat untuk menyambut Dia. Di sana digambarkan bahwa Kristus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa kita peka terhadap ketokan Tuhan dalam pintu hati kita? Seberapa besar kita peka akan suara Tuhan yang sedang mengetuk pintu hati kita? Jikalau kita merujuk dalam kisah jemaat Laodikia ini, kita bisa melihat bahwa mereka asik dengan kedagingan mereka. Mereka sibuk dengan apa yang mereka pandang baik untuk diri mereka sendiri. Dia tidak menjadikan Tuhan sebagai fokus dalam perjalanan hidup mereka. Oleh karena itu kehidupan spiritualitas mereka jadi tidak jelas. Dibilang Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi kok kehidupannya tidak seperti orang Kristen. Dan itu ada di dalam kehidupan kekristenan juga pada masa ini. Banyak orang KTP-nya Kristen, tetapi mungkin kehidupannya sama dengan orang yang bukan Kristen. Kenapa? Karena ia tidak menjadikan Kristus sebagai fokus di dalam perjalanan kehidupan mereka. Mungkin setiap hari Kristus selalu mengetok hatinya untuk menjalani hidup sebagaimana orang Kristen itu hidup. Tetapi ia mengabaikannya karena posisi dirinya jauh dari Tuhan. Posisinya tidak ada di dekat Tuhan. Ia ada di belakang. Sehingga ya ketika Tuhan mengetok dia tidak mendengar. Atau dia tertidur. Dia terlelap. Terlelap dengan kekayaannya, terlelap dengan kesuksesannya. Sehingga ketika Tuhan mengetok dan ingin masuk ke dalam hatinya, ia tidak mendengarnya. Ia mengabaikannya. Pernahkah saudara-saudara memanggil seorang anak yang sedang asik nonton TV? Bukankah seringkali ketika kita memanggil seorang anak yang sedang nonton TV, tidak sekali dua kali kita panggil. Panggil sekali, tidak respon. Panggil dua kali, tidak respon. Panggil tiga kali, tidak respon. Karena apa? Karena dia asik nonton TV. Ketika dipanggil, apa jawabannya? Sik, nanti dulu.
Bukankah ini juga menjadi gambaran dalam kehidupan spiritualitas kita? Dipanggil Tuhan, tidak respon. Panggil 2 kali, tidak respon. Ketika respon, ketika tahu, oh iya itu salah, oh iya itu tidak benar, apa yang kita jawab? Sik, nanti dulu. Saya masih suka dengan rasa nyaman ini. Saya masih suka menjalani hidup kedagingan ini. Jadi nanti dulu ya, saya berubahnya nanti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika orang bertobat, bahwa pertobatan itu bisa terjadi ketika kita mau mendengar akan kehadiran Tuhan. Ketika kita mau mendengar, kita akan dimampukan untuk memahami dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika kita tertarik, ketika kita betul-betul menjadikan Tuhan menjadi pokok, menjadi senter dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Tuhan akan selalu kita rindukan di setiap hari kita. Kenapa? Karena sekali lagi, perjalanan hidup kita itu hanya berfokus pada satu titik, yaitu Tuhan itu sendiri. Seperti seorang pemanah, ketika dia sudah menarik anak panahnya, dia hanya berfokus pada satu titik. Ketika dia berfokus pada satu titik, maka ketika anak panah itu melesat, maka ia akan mencapai sasarannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika seorang pemanah sudah menarik anak panahnya, lalu matanya itu ke kanan, ke kiri, sambil ngobrol, sambil bicara. Ketika anak panah ini dilepaskan, apa yang akan terjadi? Bisa jadi anak panah ini mungkin akan menancap bukan pada sasarannya. Bisa jadi mungkin malah tertancap pada temannya sendiri. Ya, ada salah sasaran di sana. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus berharap kehidupan spiritualitas kita bukan kehidupan spiritualitas yang suam-suam kuku. Bukan kehidupan spiritualitas yang tidak jelas. Oleh karena itu yang menjadi bahan perenungan kita pada saat ini adalah, apakah sampai detik ini kita adalah orang Kristen? Apakah kehidupan kita pada saat ini sudah mencerminkan kehidupan kekristenan? Karena orang Kristen adalah orang yang dengan sadar menjadikan Kristus sebagai pondasi di dalam kehidupannya, sehingga ia akan selalu siap mendengar, menghidupi akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Orang Kristen akan siap membuka telinga untuk menerima firman Tuhan. Ia akan menghidupinya dan ia akan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, melalui firman ini kami diingatkan kembali bahwa seringkali hidup spiritualitas kami adalah spiritualitas yang suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Itu oleh karena seringkali kami tidak serius menjalani kekristenan ini. Kami masih berkompromi dengan dosa. Kami masih merasa nyaman dengan kedagingan kami. Kami tidak menjadikan Kristus sebagai dasar fondasi kami. Kristus tidak menjadi titik sasaran kami. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah kami menjadikan Kristus sebagai senter, pusat dalam perjalanan hidup kami. Seluruh energi kami, kekuatan kami, hanya kami arahkan hanya kepada Kristus.
Karena dengan kami menjalani hidup di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, maka kehidupan kami akan terus disempurnakan, akan terus diperbaiki, sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah di hari ini, melalui perenungan ini, kami boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Kristus. Dan kami boleh terus menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.